Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam channel kita di sini langsung seterus. Kita akan merenungkan evangelium atau perikop yang menjadi evangelium yang akan dikhotbahkan tanggal 12 Februari tahun 2023 yang kita sebut juga sebagai Minggu Seksagesima atau 60 hari sebelum masa Paskah itu atau hari Paskah yang akan dirayakan oleh orang Kristen. Dalam memulai perenungan kita, marilah kita persiapkan diri kita dan mohon bantuan dari Tuhan dan berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia kiranya memelihara dan memenuhi hati dan pikiran Bapak Ibu saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Surgawi, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mencerahi pikiran kami untuk dapat memahami firman yang akan kami renungkan pada kesempatan ini. Kiranya firman-Mu itu menjadi pedoman hidup kami agar kami selalu berbahagia dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara ditentukan dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Marilah kita baca apa disairkan oleh pemazmur di sana. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Sampai di sana pembacaan firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan merenungkannya dalam konteks atau bingkai tema yang diusulkan oleh pimpinan gereja kita, yaitu hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan, atau kebahagiaan karena menuruti firman dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, delapan ayat ini sebenarnya adalah salah satu penggalan dari 22 penggalan Mazmur 119 yang oleh pengarangnya atau penyusunnya dituliskan secara akrostik. Artinya satu penggalan selalu dimulai menurut abjad Ibrani, yakni dari mulai alif sampai tau. Itu luar biasa, karya yang luar biasa itu. Karena sangat sulit mencari kata-kata, misalnya 8 kalimat seperti perikop kita ini, yang kata-kata pertamanya dimulai dengan huruf alif. Ya,
Ya, kalau kita baca dalam bahasa aslinya semua alif. Bahasa Batak ada tulis alif, kemudian penggal kedua bet, ya dan lain-lain dan sampai tahu di sana. Jadi 22 abjad Ibrani itu jadi 22 penggalan lah, tapi bukan satu-satu kalimat aja. Beberapa kalimat yang dimulai dengan huruf yang sama setiap panggalan itu. Jadi kita khusus merenungkan bagian pertama yang kalimat-kalimatnya dimulai dengan kata alif. Itu adalah berkat Tuhan, kemampuan untuk membuat puisi yang demikian. Puisi Indonesia itu biasanya di belakangnya agak bersamaan kata-kata entah a gitu atau eng gitu kan. Tapi kalau Ibrani di awal kalimatnya, jadi alif 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 alif. Jadi kalau kita baca misalnya di Mazmur 119 ini, ya Asri itu ayat 1 dimulai. Kemudian Asrai, kemudian Ab, kemudian Ata, kemudian Ahalai, kemudian As, kemudian Urka, kemudian Ed. Semua kata-kata itu dimulai dengan alif, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu berkat Tuhan lah itu. Coba nanti tulis dulu suatu puisi entah 10 kalimat yang huruf-huruf pertamanya sama, entah huruf A, huruf B, entah huruf C, entah huruf manalah dari alfabet kita itu. Biar kalian tahu betapa sulitnya menulis suatu puisi yang menyaksikan tentang keimanan berdasarkan aturan puisi seperti itu. Bukan kita hanya mengagumi cara penyusunan puisi ini, tapi yang perlu sangat kita kagumi juga adalah isinya. Isi setiap penggalan daripada Mazmur yang ditulis sangat panjang ini, sampai 176 ayat ya. Itu menjadi Mazmur terpanjang atau perikop terpanjang dalam Alkitab kita. 176 ayat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semuanya menyaksikan tentang pergumulan pemazmur ya, dalam menghayati kepengikutannya atau kepatuhannya kepada Tuhan. Jadi kalau kita orang Batak sangat keranjingan berpantun ya, marupasa dalam adat-adat kita atau dalam pembicaraan kita cobalah mengembangkan juga puisi-puisi atau pantun-pantun yang bukan hanya di akhir kata itu yang agak mirip-mirip bunyinya, tapi cobalah juga di awal-awal kalimat itu ada berbeda, ada bersamaan alfabetnya ya. Jadi seperti kalau dikatakan aku ini adalah hamba Tuhan, kita lanjutkan akan melakukan firman-Nya dengan setia. Andai kata aku menyeleweng dan seterusnya, jadi a gitu kan. Aku bersedia dihukum oleh Tuhan. Dan banyak lagi cara-cara yang lain misalnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, perikop kita berbicara mengenai berbahagia dan bagaimana orang berbahagia dan apa yang dikerjakan oleh orang yang berbahagia tersebut. Di dalam Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, ya, ada 42 macam orang yang berbahagia. Itu dapat kita lihat di dalam Kamus Alkitab. Jadi kalau kita baca cepat dari Kamus Alkitab itu, siapa-siapa yang berbahagia adalah yang dipilih Allah, yang dipanggil Allah, yang mengenal Kristus,
yang mengenal Injil, yang tidak menjadi kecewa dan menolak Kristus, yang percaya, yang dosanya telah diampuni, yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya, yang ditegur atau dihajar Allah, yang dibenci oleh karena Kristus, yang Allahnya itu Tuhan, yang berlindung dan menaruh harapnya pada Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mendengar dan memelihara firman Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, yang menyucikan diri, yang menantikan Tuhan, yang kekuatannya ada di dalam Tuhan, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang mendekat untuk diam di rumah Tuhan, yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang bertahan dalam pencobaan, yang berjaga-jaga supaya tidak berbuat dosa, yang memberi peringatan kepada orang-orang yang berdosa, yang berjaga-jaga pada kedatangan Tuhan, yang mati di dalam Tuhan, yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama, yang mengasihi orang-orang kudus, yang tidak bercela, orang yang suci hatinya, orang yang melakukan keadilan, keturunan orang-orang yang bersih kelakuannya, orang-orang yang benar, orang yang dapat dipercaya, orang yang lemah lembut, orang yang miskin di hadapan Tuhan, orang yang murah hatinya, orang yang dermawan, orang yang membawa damai, orang yang berduka cita, orang-orang kudus pada hari yang terakhir, orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Lihatlah di sana ayat-ayat pendukung untuk itu. Sungguh banyak sekali. Jadi dari Mazmur kita ada dua diambil ya, yakni orang yang seperti dikatakan di sini, yang hidupnya tidak bercela dan orang yang memegang pada peringatan-peringatannya. Jadi tentu saja yang tidak bercela itu, bahasa Bataknya agak luar biasa itu, nada ulat berpangalaho katanya. Kita tahu kita tidak bercela kalau memang kita menurut hukum Taurat Tuhan, dan kalau kita berpegang pada peringatan-peringatannya, ya, kita tidak bercela kalau memang kita mencari Tuhan. Jadi berbahagia itu. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, tentu saja apa yang dimaksud dengan kebahagiaan, kan? Apa itu kebahagiaan? Sehingga mengapa orang bisa berbahagia walaupun menderita, kan kayak gitu. Tidak hanya karena senang-senang. Kalau kita ikuti pengertian yang diberikan oleh Google, kebahagiaan itu adalah keadaan pikiran dan perasaan kesenangan dan ketentraman hidup secara lahir dan batin, yang maknanya adalah untuk meningkatkan visi diri, katanya. Tentu saja definisi kebahagiaan yang diberikan oleh Google ini masih belum sempurna menurut kita kalau kita tinjau dari sudut pandangan Alkitab. Karena selalu bicara soal kesenangan, baru bahagia katanya. Hidup tenteram, baru bahagia. Enggak. Penderitaan pun bagi orang Kristen kalau tepat tujuannya itu adalah kebahagiaan. Dan kalau orang Kristen pun dikejar-kejar atau diburon oleh karena mengikut Kristus, sehingga hidupnya tidak tenteram, orang Kristen bisa merasa dia bahagia karena betul-betul bisa seperti Kristus diburon oleh orang-orang yang membencinya, kan? Ikut dalam penderitaan Kristus itu merupakan suatu kebahagiaan bagi orang Kristen, kan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang kebahagiaan itu selalu berhubungan dengan pikiran dan perasaan. Tapi alasan-alasan untuk berbahagia itu sangat beraneka ragam. Sehingga ada 42 orang yang berbahagia yang dicatat di dalam Alkitab, kan kayak gitu. Bukan hanya satu orang. Semuanya tidak diukur oleh kekayaan, banyaknya harta, gengsi, dan lain-lain. Tetapi diukur karena apa? Karena hidupnya punya arti untuk Tuhan,
dan untuk sesamanya manusia serta untuk alam semesta. Dia punya arti ya. Kalau dia bisa berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan, untuk sesamanya manusia, untuk dirinya sendiri, dan untuk lingkungannya, dia juga terhitung bahagialah dia. Itu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi, berbahagialah orang hidupnya tidak bercela. Yang menurut bahasa Batak, daudak merpengalaho. Jadi bukan hanya beribadah. Kebahagiaan itu bersangkut paut dengan masalah-masalah hidup. Bukan masalah-masalah beribadah di rumah ibadah atau di lapangan atau bagaimana ya. Bukan. Tapi sangat bersangkut paut dengan bagaimana kita menyikapi keadaan hidup yang dikenakan kepada kita, yang terjadi kepada kita, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Dan senjata kita untuk memahami itu tentu saja Taurat Tuhan. Ada di sini banyak sekali istilah yang dipakai untuk kehendak Tuhan itu. Yang pertama Taurat Tuhan, kemudian peringatan-peringatan Tuhan, kemudian kehadiran Tuhan, kemudian ya jalan-jalan Tuhan, kemudian titah-titah Tuhan, kemudian ada lagi ketetapan-ketetapan Tuhan, dan kemudian ada lagi perintah Tuhan, dan di sana juga hukum-hukum Tuhan, dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Semuanya itu memang beraneka ragam ya. Tapi induknya adalah Taurat Tuhan. Jadi seperti di Indonesia, induk segala hukum adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen itu. Dari sini ada turunannya ya. Demikian juga yang menjadi tolok ukur bagi kita untuk bisa melihat tidak bercela, melihat diri kita tidak bercela adalah hukum Taurat Tuhan. Dan semua tindakan Tuhan dijabarkan menurut itu. Jadi ada peringatan-peringatannya karena Tuhan mau mempertahankan kebenaran hukum-hukumnya, ya Tuhan manusia diperingatkan kan kayak gitu. Nah, karena Tuhan juga tidak mau manusia itu jatuh dalam kejahatan atau menyimpang jalannya, makanya Tuhan menunjukkan jalan-jalan kehidupan yang benar. Dan kalau kita berada dalam jalan itu, seperti dikatakan oleh Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan kita berada di sana, ya tentu saja kita bisa lihat diri kita apakah ada bercela atau tidak, ya kan? Kemudian ada titah-titah Tuhan, ada perintah-perintah Tuhan dalam pergaulan kita, dalam pergaulan umat Tuhan dengan Tuhan sendiri, ada titahnya, perintahnya, dan ada ketetapan-ketetapannya. Kau harus melakukan ini, kau harus melakukan ini. Dulu ada ketetapan untuk memberikan persembahan, sekarang ada ketetapan untuk menyambut keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi Tuhan menetapkan jalan keselamatan bagi kita, kan kayak gitu. Jadi itulah yang menjadi tolok ukur kita pakai untuk menilai diri kita, apakah kita memang tidak bercela dan apa kita berpegang kepada peringatan-peringatan sehingga kita berbahagia. Kalau ternyata hidup kita masih bercela, mana mungkin kita bisa berbahagia? Sial kali lagi. Masih ada suatu titik kelemahan saya. Harus kita bisa bilang begitu ya. Sehingga sudah kita temukan titik kelemahan kita itu, kita akan koreksi lagi sehingga kita bisa betul-betul bisa lebih berbahagia daripada sebelumnya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kalau kita sudah tahu perintah Tuhan, kehendak Tuhan, peringatan Tuhan, jalan Tuhan, dan titah Tuhan,
tentu saja kita bisa menghindarkan diri dari perbuatan jahat, kan kayak gitu. Ya, agar kita tidak melakukan kejahatan. Jadi kejahatan itu adalah salah satu yang membuat kita bercela, kan kayak gitu. Jadi agar kita tidak bercela, tentu saja kita harus menghindarkan diri kita dari kejahatan. Entah kejahatan bentuk apapun itu. Memang dalam hukum Taurat ada macam-macam kejahatan yang dilarang oleh Tuhan untuk terjadi. Ya, misalnya menyembah Allah lain, buat patung untuk disembah, tidak merayakan hukum Sabat, mempermainkan nama Tuhan. Itu termasuk kejahatan itu kan, kalau mempermainkan nama Tuhan. Kalau berzina, membunuh, mencuri, berdusta, bikin hoax, ya, menginginkan harta orang lain dengan cara-cara licik, ya, seperti main judi itu apa semua, ya, judi online itu cara-cara untuk menginginkan harta orang tua orang lain kan. Dan semuanya itu menjadi kejahatan. Kalau kita tahu jalan Tuhan itu, kita tidak akan melakukannya, sehingga kita bisa berbahagia. Ya, kalau memang kita ada judi online atau perusahaan yang kita dirikan menjadi cara untuk menipu orang, seperti sering terjadi sekarang ini, ya kan? Walaupun uang kita ada 2 triliun atau 3 triliun bahkan 10 triliun, pastilah tidak berbahagia kita di sana, karena itu adalah uang haram. Uang apa? Uang kejahatan, kan gitu. Makanya kita tidak bersuka cita menikmati uang-uang penjualan narkoba itu kan, karena narkoba yang kita jual misalnya pasti merusak orang. Ya, kalau orang lain dirusak kan susah itu. Ya, kita berdosa, itu adalah celah yang ada dari. Makanya kita berhentikan, kita dengan sadar kita hentikanlah memperjualbelikan atau mencari keuntungan dengan perdagangan ilegal narkoba itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi berpegang kepada firman Tuhan tidak bertentangan dengan berpegang kepada undang-undang negara, kan kayak gitu. Jadi jangan kita katakan kalau kita setia kepada Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang turunannya, peraturan-peraturannya, kepres misalnya, kita tuduh bahwa Indonesia ini adalah negara togut, negara kafir dan lain-lain. Tidak, jangan begitu. Karena apa? Kalau kita berpegang kepada firman Tuhan itu mengajak kita hidup teratur, ya kan, relevan sekarang ini. Tentu saja kita patuhilah undang-undang kenegaraan kita, kan kayak gitu. Jadi, dan Paulus juga menekankan bahwa kita mematuhi pemerintah kita kan, karena kalau kita di suatu negara mematuhi hukum-hukum negara, tidak akan ada yang menjadi musuh kita, kan kayak gitu. Jadi pastilah seperti dikatakan Paulus dalam Roma 13 itu, kita bisa hidup di suatu negara yang mungkin disangka orang adalah negara fasis atau negara apapun, ya kan. Tapi semuanya itu yang harus kita ikuti adalah yang tidak menindas kemanusiaan, tapi memberikan kemerdekaan hidup sebagai manusia yang normal di hadapan Tuhan, kan kayak gitu. Jangan seperti yang terjadi di Afghanistan setelah mereka bebas dari penjajahan Amerika tahun-tahun yang lalu, ya, perempuan terus dipaksa tidak bisa sekolah, kan kayak gitu. Tidak bisa kayak gitu. Jadi justru kalau kita firman Tuhan dimenangkan di negara kita, kita akan semakin memajukan kemanusiaan itu, membuat manusia menjadi yang benar-benar manusia, dan negara kita bebas dari kemiskinan dan lain-lain. Ya, tentu saja untuk mengatasi itu, ya kita juga harus berhubungan dengan negara-negara luar yang bisa membantu kita, walaupun dia komunis dan lain-lain, ya, ateis dan lain-lain, tapi mereka memiliki ilmu, ya, kita bisa bekerja sama dengan mereka dengan berpegang kepada firman Tuhan, dan iman kita tidak menjadi hancur gara-gara apa. Kita tidak perlu saling mengkafir-kafirkan dengan mereka, sehingga
yang terbaik bagi manusia yang jadi tidak terjadi kan kayak gitu. Ya coba bayangkan itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi pemazmur mengatakan di sini, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat madu apabila aku mengamati segala perintahku. Jadi hidup kita sudah tentu diberikan Tuhan dalam Kristus, ya sudah diberikan itu. Makanya adalah kesempatan sekarang adalah untuk terus memperhatikan dan melakukan apakah hidup kita berjalan sesuai dengan segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu kan disimpulkan dalam hukum kasih itu. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sama manusia, itu bahasa orang lain ada itu. Ya. Dan tentu saja dalam segala pergumulan itu kita mendapat tantangan, dan kalau kita atasi bersama kepatuhan kepada Tuhan kita, pasti kita bersyukur kan. Dan mari kita jujur untuk bersyukur, jangan kita dustai Tuhan kita. Dan hukum-hukum Tuhan itu adil. Kalau ada hukum negara, memang hukum desa atau hukum yang tidak adil, ada yang diskriminatif, kita harus koreksi itu, karena hukum Tuhan itu adil. Ya. Nah, jadi dalam bekerja itu pun tentu saja, walaupun kita pandai, lihai, dan lain-lain, jangan lupakan penyertaan Tuhan. Seperti pemazmur di sini, memohon janganlah tinggalkan aku sama sekali. Karena apa? Bersama Tuhan, Immanuel itu betul-betul menyenangkan, membahagiakan bagi kita. Makanya ajaran Tuhan Yesus yang pertama adalah ucapan bahagia yang dapat kita baca di dalam Matius 5 itu kan, ada 8 ucapan bahagia agar betul-betul Tuhan dan kita bisa bersama-sama, tidak saling meninggalkan. Jadi jangan di antara kita ada yang meninggalkan Tuhan, dan Tuhan pun tidak meninggalkan kita. Mari kita mohon agar Dia terus bersama kita. Tuhan memberkati kita semua. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela. Itulah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan, sehingga dia tidak terjelembab ke dalam lumpur dosa, tapi dia terus tegak berjalan di jalan kebenaran dan hidup itu. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, kata Amos. Mari kita cari Tuhan kita, Tuhan yang hidup itu, yang adalah Jehovah. Dan dalam perjanjian lama, Tuhan Jehovah itu adalah disebut Bapa. Dan sewaktu Dia datang membuka jalan keselamatan, Dia datang sebagai manusia untuk Immanuel bersama kita, sehingga Dia datang bersama kita sebagai anak putra tunggal Allah, dan Dia bisa ke segala penjuru dunia seperti angin. Dia bersama kita dengan Roh Kudus. Itulah Tuhan kita yang Maha Esa itu, bisa berkarya demi kehidupan kita selaku Bapa, Anak, dan Roh Kudus, agar kita dapat berbahagia dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah anugerahkan kepada kami. Kami tahu pemahaman kami masih sangat terbatas, oleh karena itu berikanlah kerajinan kepada kami untuk mencari penjelasan-penjelasan lain dari renungan-renungan yang diberikan oleh kawan-kawan, dan juga terutama dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, agar hati kami dapat berbahagia, hidup kami, perasaan kami sungguh berbahagia bersama Engkau. Dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin.